0. Yuk kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 3. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah adik-adik semuanya bahwa kita dapat belajar bekerja sama itu dari permainan tradisional. Permainan tradisionalnya adalah bakia. Nah ini adalah salah satu permainan tradisional Indonesia. Permainan bakia ini itu berasal dari Sumatera Barat. Bakia ini bisa disebut juga dengan terompa bakua, merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota saat bermain bakia tadi dan memiliki kemampuan yang beragam. Namun jangan sampai hal tersebut menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Saat bermain bakia, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Ayo kita ingat kembali tentang indera pendengar. Nah, kita akan belajar bagian-bagian dari indera pendengaran, yaitu telinga. Yang pertama ada telinga luar, yang terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran pendengaran. Yang kedua ada telinga tengah, yang terdiri dari gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Yang ketiga ada telinga dalam, yang terdiri dari tingkap jorong atau oval, tingkap bundar, koklea, dan saluran setengah lingkaran. Nah, sekarang kita akan menjelaskan fungsi dari telinga luar, yang terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran pendengaran. Yang pertama ada daun telinga, tersusun dari tulang rawan. Daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi dan melindungi telinga dari kotoran. Yang kedua ada lubang telinga. Lubang telinga terletak di pangkal daun telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Yang ketiga ada saluran pendengaran. Saluran telinga menghubungkan lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga. Selanjutnya, fungsi telinga tengah, yang terdiri dari gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Gendang telinga berfungsi untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dan tingkap jorong. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Selanjutnya yaitu fungsi telinga bagian dalam. Terdapat tingkap jorong atau tingkap oval yang memiliki fungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Selanjutnya ada tingkap bundar yang berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Nah, terdapat juga rumah siput atau koklea. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke otak. Selanjutnya, terdapat saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, tahukah kalian bagaimana cara kerja telinga? Sita akan menjelaskan cara kerja telinga berdasarkan
skema yang disajikan. Pertama, terdapat getaran dari sumber bunyi. Selanjutnya, gelombang bunyi tersebut ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi merambat di lubang telinga. Bunyi tersebut dapat menggetarkan telinga. Selanjutnya, getaran telinga dapat menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Koklea menangkap getaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Selanjutnya, oleh saraf pendengaran dikirim ke otak. Otak akan menerjemahkan bunyi apa yang didengar oleh telinga. Telinga sebagai alat indera pendengaran sangat penting untuk dijaga kebersihannya agar berfungsi dengan baik. Sita akan menjelaskan cara merawat telinga. Yang pertama, yaitu dengan cara menjaga kebersihan telinga. Kita dapat menjaga kebersihan telinga dengan membersihkan daun telinga dan lubang telinga. Menggunakan alat pembersih telinga yang halus dan tumpul, misalnya cotton bud atau tisu. Jangan sampai kita menggunakan benda yang tajam ya, karena dapat melukai telinga. Cara merawat telinga yang lain yaitu dengan cara menghindari bunyi yang keras. Kita sebaiknya menutup telinga jika ada bunyi yang terlalu keras, teman. Cara merawat telinga yang selanjutnya yaitu dengan cara memeriksakan telinga ke dokter. Minimal 6 bulan sekali ya. Nah, selanjutnya Sita akan mengajak kalian untuk bermain menebak sumber bunyi. Bunyi yang ditangkap telinga kita dihasilkan oleh sumber bunyi. Sumber bunyi dapat berasal dari benda-benda yang ada di sekitar. Kita dapat melakukan percobaan untuk menebak sumber bunyi dari benda sekitar. Sedangkan cara merawat indera pendengaran kita, jadi biasakan untuk kalian menjaga dan merawat indera pendengaran kalian.